Shalom semuanya, welcome back to Ngobrol Bareng GP. Saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Semi Mandianga selaku host pada episode kali ini. Dan pada episode kali ini kita telah mengambil tema atau topik, yaitu pelayanan di balik layar. Oleh karena itu kita telah mengundang dua orang secara langsung, narasumber yang sangat berperan dalam bidang IT ini ya. Langsung saya perkenalkan. Yang pertama ada saudara Doni Mika Hutagaol. Halo Kak. Halo Semi. Dan yang kedua ada Om Daviani Urmengan. Halo Om. Balik layar kan katanya. Oh iya, benar. Lucu boleh. Oke, sebelumnya saya mau berterima kasih dulu atas kesediaannya untuk bersedia untuk diwawancarai pada hari ini, pada podcast kali ini. Dan bagaimana kabarnya Om? Ya baik-baik saja. Agak sedikit gugup. Om. Soalnya Saya biasa di balik layar ya. Oh ya benar. Padahal kita suka ngatur loh orangnya. Dan bagaimana kabar untuk Kak Doni? Sama dong, tapi nggak gugup. Kenapa saya gugup? Saya nggak gugup karena tadi sebelumnya udah jadi host. Oh iya, perlu diketahui Kak Doni sudah 3 kali syuting ya. Baiklah, bagaimana kesibukan Om sekarang ini Om? Ya, kesibukan akhir-akhir ini karena diredam juga oleh COVID. Jadi ya banyak yang tadinya aktivitas itu sudah mulai kita kurangi. Oh, gitu. Paling tidak ada 3 yang dijalani sekarang. Apa aja itu? Ya masih jadi guru, Guru. kemudian sedikit ngurusi hotel, Ya. dan biasa. Oh, sampingan Om ya. Ya. Kalau Kak Doni sendiri bagaimana kesibukannya sekarang? Ada 2, Apa aja tuh? kerja sama setiap hari Minggu. Om tadi sebutin nggak? iya, ya. Berarti Om 4. Oh iya, Kita- pelayanannya ya. Hari Minggu itu lebih capek dari hari biasa Om. Benar. Coba bagaimana? Ceritain dulu. Bagaimana kecapeannya itu? Melebihi pekerjaan utama. Iyalah. Kalau kerjaan utama kan biasanya jam 8 sampai jam 4 atau Iya. normalnya jam 8 sampai jam 5. Kalau hari Minggu jam 8 sampai jam Jam 7 dong. Jam 7 sampai jam Oh iya, sorry jam 7. Oh, udah nggak fokus lagi ya? malam. Jam 7 sampai jam 8 malam. 12 jam lebih loh, 12 jam lebih loh. kita. Itu hanya untuk melakukan di gereja aja Om? Iya. Waduh, 12 jam lebih. Ya. Itu bagaimana membagi waktunya Om? Bagaimana kerjaan utama itu? Iya, kita udah mulai syuting itu jam 9. Paling tidak 1 jam sebelumnya kita sudah harus siap. Persiapan alat, persiapan Sound. frame-nya. Kita bagi-bagi memang. Doni bagian sound sama editing segala macam. Kemudian saya bagian kameranya ya. Itu mesti dipaskan betul kameranya supaya pas kita shoot, rekam enak dilihat lah. Oh, oke. Nah, kita jam 9, jam 8 kita sudah siap. Dari rumah kan udah jam 7. Oh ya, benar juga sih. Pulang itu sampai di rumah udah malam. Jadi kadang-kadang ya pulang itu ya langsung tidur aja kadang-kadang. Langsung tidur. Padahal harusnya kita mandi dulu kan. Iya, benar. Saking capeknya Saking itu capeknya. kalau pulang di jalan tuh, waduh. Ya kita banyak berdiri lah. Itu yang jadi masalah, itu banyak berdirinya gitu ya. Sehingga terkuras tenaga untuk itu. Baru Doni mau tanya tadi Om. Biasanya kan nggak pernah nanya kita selesai rekaman malam ya pulang langsung ngapain? Berarti sama langsung tidur Pak ya. Jawabannya sama Memang langsung tidur. capeknya luar biasa. Oh, berarti perasaannya itu sama ya. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang lebih lanjut Om, Ya. atau lebih dalam, siapa sih Om pencetus utama untuk melakukan ibadah secara virtual ini? Iya, memang awalnya itu saya ditelepon sama Ibu Pendeta Agustina Laiba, Pak Davi, kita rencananya mau streaming karena ibadah kita selama ini secara langsung di gereja. Nah, karena dalam kaitan dengan COVID ini kita harus juga menjaga kondisi jemaat kan. Ya. Memang pada waktu itu ada beberapa jemaat itu sudah nggak beribadah lagi
Oh, karena takut tadi Om. Ya, karena takut tidak ada ibadah sama sekali, baik streaming maupun langsung di gereja itu, datang ke gereja nggak ada lagi. Tapi gimana caranya Immanuel ini tetap ada ibadah? Itu saya ditelepon, ya karena memang kita juga punya tim IT, saya langsung hubungi Doni, kemudian Alvaris, kemudian Mas Rama ya. Kita ada dulu orang 4 itu loh. Orang 4 ya. Nah, Oh, awal mulanya hanya orang Ya, 4. orang 4. Jadi kita meeting. Kemudian wah itu waktu ngatur pertama itu kita juga bingung kan. Ini mau bagaimana? Oh, gambarannya belum ketemu. Belum ketemu. rapat pertama itu di rumah Om loh. Iya, di rumah ya. Jadi ya kita duduk sama-sama mau bagaimana, platformnya itu mau pakai apa gitu ya. Ya kebetulan Doni backgroundnya kan IT. Iya, benar. Jadi ya cocok lah ya. Saya kebetulan sering megang kamera. Oh. Nah, modalnya megang kamera. Jadi ya di belakang layar itu ada Doni dengan backgroundnya IT, benar IT IT, ya. nah. Saya megang kameranya ya pas lah itu kita ketemu. Iya benar. Udah kita bicara waktu itu betul-betul kita detail. Doni udah siapkan apa yang harus kita mulai. Betul-betul kita detail bicara soal itu. Berapa kamera harus kita butuh, mulai dari mana syutingnya, arah kameranya gimana. Kita kalau nggak salah itu 4 ya. 3 kamera Tiga DSLR, kamera, 1 kamera HP untuk Nah, backup. pakai bayangin HP ya? kita SLR pakai loh, 4 kamera SLR kita pakai waktu itu. 3 Om, 1 kamera HP. Oh iya, 3 kamera SLR, 1 HP. Jadi ya kita belum punya dapat gambaran waktu itu kira-kira gimana sih sebenarnya kalau kita mau live ini. Iya, iya. Nah, kita memang rencana memang mau live, tapi kita masih ya recording ya, Iya. rekaman waktu itu. Oh, pakai rekaman. Mungkin Karena ini sebetulnya IT kan nggak ngurus bagian ini Om. Ya. Ini kan justru lebih ke pengetahuan tentang software. betul. Jadi kenapa kemarin tuh kita nggak berani live streaming? Belum ada yang tahu. Oh, Belum memang ada yang tahu. benar-benar nggak ada yang tahu ya Iya, bagaimana software yang atau pakai gunakan. apa, Ya. Software apa. medianya gimana. Jadi yang paling aman rekam terus upload YouTube Siarkan. karena semuanya hampir pernah kalau ngelakuin itu. Makanya kemarin tuh nggak live streaming ya karena itu. Iya. Di satu sisi lain sama satu lagi kita sayang sama kamera kita masing-masing. Ya jadi kan kalau live kan mau nggak mau kamera harus nyala terus sepanjang ibadah. Tapi Ya, kalau benar. kamera sendiri kamera Khusus sendiri kan untuk- takut ya, kita. ya. Jadi biasanya kita matiin, malah otomatis 30 menit mati sendiri kalau kamera DSLR biasa. Kalau kendala lain waktu pertama kali ibadah online apa Om? Oh, banyak itu, banyak sekali. Jadi kita belum online ya, ceritanya kita belum online. Live streaming belum. Kita masih rekam. Kita rekam dulu. Kemudian ada 4 kamera itu baru nanti diedit sama dijahit sama 3 orang ini. Siapa aja tuh? Utama Doni, kemudian Andre, Oh, ada bantuan kemudian Andre ya. Niko. Iya iya iya. Niko memang saya dikasih tahu sama Ibu Pendeta Pak Davi, itu kan ada Niko. Saya belum punya kan Niko itu yang mana ya? Itu Oh, kan. belum tahu sebenarnya Om. ya. Belum. Siapa itu Niko? Siapa sih Niko ini? Belum tahu. Ternyata anak layan PA dari istri saya. Waduh. Kak Erika. Oh, Tante Erika. Ya. Saya tahu itu. Jadi ya betul-betul memang Tuhan mengirimkan 3 orang ini ya. Ya. Betul-betul Tuhan mengirimkan 3 orang ini yang backgroundnya betul-betul pas untuk itu. Doni bagian editing, kemudian Niko itu dengan background juga primernya jago. Oh, ya. ya, edit juga. Nah Andre dia memang ya bergelut di bidang film. Nah jadi 3 orang ini ketika dipadukan dapatlah mulai ketemu ini, mulai ketemu. Oh kita harus begini. Waktu itu ya masih pokoknya kita rekam, kemudian kita satukan semua rekaman itu di bawah kendali Doni, kemudian jadi. Tapi betul-betul masih banyak kekurangan. Yang lucu tuh begini, setelah jadi dari kamera ya,
mulai dari pertama dari kamera nih. Iya. Kita kan masih pakai peralatan DSLR. seadanya lah Iya, ya. benar. Doni bawa kamera sendiri, saya bawa kamera sendiri, kemudian tripod untuk kamera biasa. Iya, dulu yang masih biasa tripod itu. masih Iya. tripod sendiri masih Iya. yang bahannya aluminium seng gitu. Jadi waktu Belum geser memadai kan, Om ya. kan yang namanya kita kalau shoot, kalau kita pakai kamera still foto kan, memang nggak gerak. Tripod itu memang hanya untuk itu, tidak untuk digerak-gerakkan. Ini dipaksa untuk digerak. Jadi waktu Oh, iya, digerakkan, benar. kerak, 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 Oh, jadi kayak maksa robot. Om ya, benar-benar. Dipaksain. Nah, mulai dapat komen, itu kok begitu, apa hasilnya tuh jelek betul lah. Oh, banyaklah komen buruk Om ya Iya, waktu pertama-tama. ya, tapi kita jadi bahan untuk memperbaiki. Evaluasi, ya. betul. Ya, kita ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita rapat, kita meeting. Doni, kemudian waktu itu belum ada Andre, Oh, iya. Doni, Niko, kemudian Bang Al, Mas Rama itu lah. Mas Rama, Alvaris, kita meeting kan, apa kira-kira dari sudah berjalan, kalau nggak salah beberapa kali rekaman nih, kita meeting. Om agak nge-skip Om. Rekaman pertama itu tuh harusnya paling memorial Om. Om tuh skip. Kenapa tuh? Rekaman pertama itu sampai jam 1 subuh. Oh iya, Sampai semalam itu. 1 subuh. 1 Jadi- subuh. jadi itu memang iya betul ya. 1 subuh itu jam satu rekaman ya. pertama Om. Iya iya. Terus tadi ada salah sedikit promosinya. Niko bagian editing. Niko bagian editing. Doni ini masih agak kaku sebenarnya. Editingnya nggak Editingnya. sejago Niko pas itu. Semuanya baru belajar. Doni cuman di bagian kamera. Kemarin kan masih 3 kamera. Oh, Doni iya, itu iya, masih iya. kamera masih. Editing full Niko. Andre belum datang yang pertama kali. Nah itu yang sampai jam 3 subuh itu Niko single fight itu ngedit sendiri. Sampai jam 1 subuh sorry, sampai jam 1 subuh itu luar biasa. Jadi pertama-tama yang benar-benar diandalin itu yang cuma tahu untuk ngedit itu Bang Niko Ya, itu. Bang Niko Ya. aja. Kami cuman fokus di kamera, datanya kasih oper ke Niko. Sisanya Terus, diserahkan. Mungkin kalau mau ditarik undur, Om ya, ada satu yang penyesalan. Kenapa lah kita nih perdana rekamnya hari Sabtu? Nah iya itu. Tanggal 28 Besok ya. tayang. Aduh, Iya. gak kepikir sampai situ. Oh iya iya. Kita memang kan kita belum ya manajemen waktu kita belum ada lah. Jauh. Semangat aja. Pokoknya kita rekam deh. Nah, saya kasih gambaran begini ya. Kita pakai waktu itu Adobe Premiere. Ya, Adobe Premiere. Untuk yang istilahnya jahit ya. Sudah direkam kan ini rekam per kamera-kamera kan. Iya, Nanti benar. akan dijahit di Adobe Premiere. Permasalahan di Adobe Premiere itu adalah renderingnya itu. Jadi ada 2 masalah di sini nih. Rendering itu menjahit semua yang kita Oh, digabungkan kayak gitu. Om, ya? digabungkan jadi satu. Kan ini terpotong-potong nih. Ya benar. Nah, di Adobe Premiere sedikit masalah teknis lah software. Ya, benar. Kita tahu ya. Ini sebenarnya ini Doni seharusnya yang menjelaskan ini. Jadi Adobe Premiere itu pertama kita satukan semua video dan suara sound. Oh, harus lurus Harus, itu iya. memang. Harus. itu Benar. agak susah itu. Itu agak susah. Nyocokin mulut sama Ya, suara. nyocokin mulut Iya, sama harus suara. cocok. Karena kan kita dari kamera kita ambil dari Suara mixer. suara mixer, Iya, kita iya, gabung iya. jadi satu kan. Nah, yang paling masalah itu memang sudah jadi, kemudian di rendering namanya dijahit. Betul. Itu bisa makan paling cepat itu 3 jam waktu itu, paling cepat. Paling Itu aja cepat udah itu. 720 loh. Ah, iya. Awalnya kita mau 1080 dong, sekali tek. Coba Nunggu terangkan 9 dulu, jam apa kalau itu nggak salah. 720 sama 1080 nanti mereka bingung. Kayak tadi kalau 720 kan HD doang. Ya, itu kualitas ya. 1080 Nah. full HD. Iya. Pengennya 1080. Karena kan bagus kan 1080. Iya, Nggak, benar-benar. tahunnya lama bener itu pokoknya 6-7 jam. Iya. Jadi akhirnya turun 720. Kita pagi ya baru selesai. Iya, subuh. Subuh baru Mau selesai. nguploadnya di gereja. Mau ngupload di gereja. Speednya nggak terlalu bagus. Kita udah ke kantor tuh Iya, subuh-subuh ke kantor. Akhirnya keputusannya kita apa? Om Yani ngupload di Sanjaya. Oh, jadi numpang WiFi Sanjaya. Ya, bayangin lah subuh-subuh ngupload di Subuh-subuh ke Sanjaya, Om. Senjaya jam 3 atau jam 4. Karena gini,
speed di gereja itu cuma Iya, 2 kemarin- Mbps. Ya pokoknya kemarin Nah. masih ini soalnya kita iya pokoknya lambat dah yang di Iya. situ. Nah, sedangkan kalau di kantor itu bisa sampai 30 30 Mbps, 40. Nah, bayangkan 2 Mbps yang kita Iya, butuh bedanya, kecepatannya iya. 40 Mbps. Nah, kalau 40 Mbps itu ya paling lama 10 menit lah ya kalau kita upload. Jadi ada dua masalah yang kita ada. Rendering sama upload. Fenomenal. Rendering sudah lama, upload waktu itu ya untung ya Sanjaya juga Iya, menolong benar. lah ya. Ada bantuan juga lah. Sanjaya juga Bantuan Tuhan yang lain lah itu. Jadi ya betul-betul makan waktu kita dari pagi ke pagi waktu itu. Benar. Pengalaman pertama itu. Ya hampir lupa itu. Nah, jadi ini Om, itu kan termasuk keluhan lah Om ya. Kalau yang ngerasa benar-benar capek, pengen berhenti, ini namanya penyiksaan ini kayak gini kalau gitu kan. Sebenarnya bukan keluhan, tapi namanya kita melakukan sesuatu ya. Ada kendala-kendala kita temui, kita jalan sini, oh rupanya ini kendalanya gini. Tentu kita nggak stop di situ dong. Itu bukan keluhan sebenarnya, tapi bagaimana kita mengatasi Tantangan, kendala ini supaya lebih baik. Nah itu, ya itu tadi. Kemudian ada beberapa episode kita sudah rekam, ya. Kita masalah di rendering, kita masalah di uploading ya. Nah itu kemudian perlahan-lahan terselesaikan gitu. Tentu kita ngambil langkah gitu. Ya. Masalah ini kita selesaikan pakai apa? Oh pakai ini. Masalah ini kita selesaikan pakai apa? Pakai ini. Oh jadi Jadi bertahap ya. berjalannya waktu itu terus menerus kita perbaiki. Bukan cuma 2 hal itu sebenarnya. Perangkat juga. Iya. Oh Perangkat iya. juga. Perangkat Niko kita pakai. Iya, itu belum itu jadi masalah juga. Jadi masalah kita kan nggak tahu nih ini contoh kamera ya. Kamera ini kamera. sebenarnya punya keterbatasan. Keperuntukannya untuk apa? Kayak kamera Canon lah, Canon 70D itu D70 itu hanya untuk rekam paling video itu 20 menit stop. 20 menit stop. Saking semangatnya itu hampir 2 jam non-stop. Iya. 2 jam non-stop waktu itu kita rekam. Nah, tiba pada episode keberapa itu kameranya tewas. Oh rusak Om. Rusak. Oh kamera siapa itu? Ya ada teman punya. Oh teman. Oh teman. Ternyata setelah itu saya dengar juga punya teman laptopnya komputernya juga jebol. Oh rusak juga. Iya. Jadi kita belum hitung-hitung bahwa perangkat ini sebenarnya kemampuannya begini. Ya. Oh, ya. Perangkat ini kemampuannya begini. Kita yang penting semangat aja dulu. Ya, Kita penting tidak pernah laksanakan. terpikirkan mengenai itu loh. Rekam aja ya kerja gitu. Oh, ternyata kendalanya gini, kita perbaiki gini. Satu-satu kita perbaiki. Yang pertama, solusi pertama yang kita perbaiki waktu itu adalah yang banyak komen adalah tripod. Iya, betul. Oh yang Tripod. pertama masalah pertama itu ya. Karena Yang ini. ya waktu kita ngambil gambar waktu digeser itu krak Bunyinya itu masuk Om ya. ya masuk. Ketimbang bunyi lebih kemulusannya itu loh Sen. Kalau Iya. kita pakai Oh, tripod iya, biasa benar. itu nggak mulus geraknya. Ya. Nah itu. Waktu geser kan. Nah, Nggak lembut jadi itu gitu ya. kendala pertama kita selesaikan. Oke. Setelah pakai tripod yang memang untuk kamera video, ya sudah agak mulus sih. Frame-nya itu sudah kelihatan bagus. Sampai saya dengar dari ibu pendeta yang ada komen dari temannya, itu hasilnya katanya luar biasa loh. Oh setelah tripod itu di Iya. ini Om. Pergeseran kameranya itu katanya sudah ukuran profesional katanya. Oh, Wih, bangga juga. sangat kita. baik gitu. Iya, bangga juga. Ya memang ya kita kerja begitu, ada kendala kita selesaikan. Jadi kendala pertama itu yang kita selesaikan adalah tripod itu ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah berjalan berapa kali juga format daripada Rekaman itu. tampilan Oh. di YouTube itu. Iya. Nah, kebetulan sudah ada Andre waktu itu ya. Sudah ada. Nah, Lumayan. Kalau kita flashback lagi Om ya, kayaknya dibantu Tuhan bener deh.
kita pertama kali mulai langsung ada Niko, Ya. ya. Terus setahu Doni nggak jauh dari itu, entah ke ibadah, pokoknya nggak jauh deh, belum ada sebulan Andre datang Andre datang. untuk mempercantik, benar-benar jadinya jauh lebih cantik. Jadi- apa penampilan ibadah kita karena Iya. si Andre datang. Ya karena Andre kan memang backgroundnya di film Ya, ya. benar-benar. Jadi frame yang bagus itu pengambilannya bagaimana, kemudian tampilannya bagaimana. Kemudian kita mulai pakai bumper ya. Iya, bumper, ada bumper mulai. Bumper itu kalau kita awal-awal, kalau Bapak Ibu mungkin waktu ngikuti ibadah itu kan ada kayak video-video kecil ya. Nah itu bumper namanya. Oh iya benar. Ya, bumper Yang di sudut puisi. kanan bawah itu Meh. Enggak, bukan, yang gambar gereja terus ada tulisan kadang selamat beribadah. Iya. Di opening kayak gitu Ya, ya. opening. Ah, Nah iya. itu. Kalau yang gambar kecil di situ, nah kita udah mulai pakai logo. Iya. Oh iya benar-benar. Nah, pakai logo, sudah mulai disempurnakan lah ya, sudah mulai disempurnakan. Itu Kalau setelah, awalnya itu yang pas belum ada Andre, tek persiapan baca Alkitab aja. iya. Terus Nah, itu sudah mulai disempurnakan ya. Kemudian apalagi setelah selesai ibadah itu kan ada running text itu. ya Running text, running ya? text lah. Nah, itu Bab juga ini, script lah, kredit. script. Nah, credit Oh. title ya. Nah, itu sudah mulai disempurnakan, ditambah itu. Ya ya pada dasarnya juga kita harus menghormati siapa-siapa yang bekerja di Iya benar. satu frame itu kan ya. Udah siapa-siapa itu dicantumkan di situ. Sudah lebih disempurnakan lah. Jadi memang setiap episode Setiap ibadah. setiap ibadah yang kita rekam kita upload ke YouTube itu selalu ada perbaikan-perbaikan, ya, selalu ada perbaikan-perbaikan. Kemudian, nah ada lagi lompatan berikutnya yang dari hasil evaluasi kita mulai awal sampai akhir. Kita kan dari software itu kita pakai Adobe Premiere. Iya pertama ada. Kendala di situ. Memang kita pakai Adobe Premiere, kemudian kita pakai kamera SLR itu tampilannya Iya. Lebih ya, oke. tadi seperti Doni bilang itu pakai 720 apa 1080. Ya, kualitasnya. Kualitasnya memang luar biasa. Nah, kemudian kita evaluasi selama itu kayaknya kita mesti ganti platform software deh. Ya. Jadi usul dari Andre itu Ya, betul, Andre itu. kita jangan pakai Adobe Premiere lagi. Kenapa itu? Jadi gini, proses kalau kita sebelumnya itu kita rekam dari beberapa kamera, kemudian kita satukan. Proses kedua, Iya. proses ketiga kita jahit rendering, Rendering. namanya. Belum Om. Oh, belum ya? Proses ketiga nyocokin suara Oh iya. Oh ya ya benar. benar. Ngecokin. baru nanti render. Baru rendering. Jadi setelah rapi semua, baru rendering. Ah. Nah, baru kemudian kita upload. Ini kita pangkas pekerjaan itu. Kita betul-betul pangkas. Jadi kita tidak ada lagi jahit menjahit. Iya. betul. Ya. Soundnya itu, suaranya itu sama gambarnya itu langsung direkam Betul. gitu ya. Oh ya. Langsung direkam satu apa namanya itu? Satu Timeline lain, pokoknya langsung sekaligus. Suara dari mixer dapat, Ya. gambar dari kamera juga Oh langsung berarti berbarengan. sejalur lah ya. Barengan. Ah, ya. Sudah, setelah selesai itu, selesai sudah pekerjaan kita. Bayangkan yang kita butuhkan bisa sampai 12 jam. Satu mulai kita direkam pertama sampai Iya. upload. Render, itu bisa render. Itu wah. Bisa 12 jam. Iya betul. Ada bisa. Itu jadi. dipangkas jadi tinggal Ibadah paling- selesai, Ibadah video. selesai. Oh, Tinggal 2 upload. jam lah. Dari 12 jam menjadi 2 jam. Bisa 2 jam. Bahkan artinya selesai ibadah selesai sudah Iya. pekerjaan kita. Dia kan langsung rekam bersamaan. Ada pengalaman saya dengan Andre Don. Waktu Trial. Apa enggak? rendering kalau Oke. no bukan rendering. Ya rendering. Ya. Rendering. Jadi jam 3 itu sudah 98%. Ini jam 3 subuh. Subuh sudah 98%. Saya sudah tahu kemana arahnya. Sepertinya ini Nah, saya kok nggak bergerak-bergerak. Andre udah tidur nih. ya. Jadi Oh saya mengecek bangun ya. kan, saya bangun ya, Andre, ini 98% kok nggak maju-maju.
kutak-atik Error. error. Waduh. Bayangkan dari sore loh itu. Sehingga saya jam 5 itu. Didiamin itu? Jam 5 itu sudah mulai rendering. 5, 6, 7 sampai jam 3 pagi. Jam 5 sore sampai jam 3 pagi baru 98%. Jam 3 paginya error. Error. Ini deadline nunggu kita mau ibadah loh ini. Itu besoknya kan, Om? Besoknya. Iya besok bener Om. Besoknya. Kasus Besoknya. itu H-1. Aduh. Ya tinggal tangan Tuhan lah yang bekerja untuk kita. Itu gimana itu, Om? Ya kita mulai lagi. Render ulang. Rendering ulang. Kan butuh waktu 12 jam, Nah, Om, yang itu. itu masalah. Selesai langsung upload. Ya untungnya tepat waktu masih. Jadi memang itulah ya. Sekalipun di balik layar itu kita bekerja luar biasa, tapi pada saat memang harus itu diupload, ditayangkan, ya memang Tuhan bekerja untuk itu. Bantuan Tuhan. Ya. Tuhan bekerja untuk itu. Itu pengalaman saya lihat. Aduh, ya udah getar-getir juga kan. Iya, benar. Kita mau marah-marah sama siapa? Ya sudah jalan aja lah. Tapi memang setiap kali saatnya untuk kita harus tayang ataupun diupload, ya semuanya berjalan dengan baik. Jadi sampai ada dua nih yang banyak ngasih kita ilmu. Ini maksud Doni mau ngasih tahu bahwa Tuhan tuh benar-benar ikut campur benar. Pertama dari Nikola kita bisa Doni ya, kalau nggak usah ngomong jauh-jauh, Doni bisa editing. Ya. Dari Niko ya. Dari Andre kita bisa software live streaming. Ya. Coba kalau nggak ada mereka berdua, Sam, mungkin ya, kalau nggak ada mereka berdua, kita tetap bakal ditampilin dengan editing yang biasa, Ya. karena kan standar editing Doni kemarin itu, dan proses yang 12 jam Panjang, selalu. 12 jam. Betul. Karena dengan datangnya Andre ngajarin kita vMix waktu itu. Ya, VMix. Dengan Niko datang, dia ngajarin kita Premiere untuk editing. Jadi VMix itu atau OBS itu platformnya untuk kita kalau live Live streaming. streaming. Oh, iya. Kalau Adobe Premiere itu sebenarnya Untuk recording. editing yang Kalau yang- misalnya ada salah, Nah. macam gitu. Nah, sudah jalan itu meningkat lagi, Apa ya? Dalam hal apa yang menikah? Jadi kita kan sudah ibadah jalan. Ini panjang Sam ini. Iya, iya. Sabar ya. Iya, iya. Ini bisa 2 episode dulu. Bisa 3 atau 4. Boleh, Om, boleh. Mudah itu, Om. Jadi sudah jalan kita rekam, sudah pakai software yang baru, VMix namanya. vMix. Oh, yang dari Andre itu, Om, ya. Ya. Jalan. Aplikasi berbayar tapi kita trial. Ya, trial. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Trial. Kita pakai yang Trial kan, trial resmi loh, trial. Oh iya, 2 gitu ya. bulan kan. Nah, 2 bulan. Jadi jalan, memang masih ada kendala. Ya, Kan rasa-rasa masih rekaman. Ya, benar. Jadi ibadah itu jalan, tapi rasa-rasa masih rekaman. Harus menyesuaikan diri lagi, Om. Kadang-kadang itu suka bukan ada Sam, bukan. ada di tengah itu ada yang salah dikit, Ini minta dia. di-cut, Iya, ini dia. minta di-cut. Oh, jadi Majelis- jemaat yang ya, bertugas, Om, ya. dari Oh. pelayannya Iya. suka salah ngomong ya. Atau bahkan mohon maaf dari pendetanya Iya. cut gitu Oh, loh. oh iya, iya. karena ayat. kebiasaan. Salah ayat waktu itu. Salah ayat. Ya mau tak mau ya kita turuti. Kita berharap sih ketika kita pakai VMix itu ibadah itu berjalan seperti biasa aja. Ya, lancar aja, Om, ya. Tidak ada Tinggal lagi yang siarin namanya aja, Om, ya. cut gitu Nah. loh. Nah, tapi masih terbawa begitu, orang pikir masih rekaman ya. Akhirnya Jadi di-cut masih juga. potong-potong-potongan gitu. Nah, kalau di cut itu yang kembali ke masalah Editing. rendering. Editing. Itu Tapi kembali lagi ke ada aplikasi. tetap kebantu, kita nggak harus samain suara. Ya, Karena kan udah lengket gambar sudah sama suara. ya, suara sama ini sudah jadi satu kan gitu. Nah, ada pengalaman saya dengan Andre dalam soal framing. Jadi gini, ketika selesai pelayanan firman, disampaikan firman, kan nanti ada kok jadi lupa saya. Ini selesai khotbah maksudnya. Selesai khotbah. Selesai khotbah. Khotbah nyanyi Pengakuan iman, Pengakuan rasul iman. Oke.
Jadi framingnya itu kan saya pindahkan ke majelis. Ya. Benar. Nah, ini jadi perdebatan panjang loh, Don. Saya udah Iya. belum cerita belum. Lanjut dulu, nanti Nah, Doni tebak dulu. Jadi perdebatan panjang dari dua orang yang punya background yang berbeda. Ya. Saya boleh katakan dari sisi majelisnya, sudut pandang Andre dari sisi Framing film. framing film. Apa masalahnya? Jadi gini, saya pindahkan ini dari sisi saya sebagai Ya, majelis. dari majelis. Dari pindahkan framing itu ke sudut pandang Presbiter majelis. bertugas ya. Maksudnya supaya itu mewakili umat yang pengakuan iman, Ya, benar. pengakuan iman. Tapi Andre bilang enggak begitu dong. Kalau dari Andre sendiri gimana? Om? Andre bilang itu kan framingnya dari mimbar, dari Tuhan. Oh itu kita berdebat panjang itu. Kalau tidak salah 1 jam bisa berdebat dengan dia. 1 jam. Saya bicara mulai tata gereja malah dengan dia tuh. Tapi dia bicara mengenai sudut pandang framing film. Enggak ketemu. Jadi itu Enggak gimana? Om? ketemu. Tapi memang ada satu orang yang apa namanya Menengahkan. itu menengahkan itu, tapi sudah berjalan kira-kira berapa kali kita rekaman. Kalau dulu biasanya saya suka ngambil framingnya itu Ke presbiter yang bertugas. presbiter yang bertugas. Akhirnya saya zoom out. Ya. Oh, ya benar. Jadi Kayak dapat sekarang. Masuk semua. semua. Kayak sekarang kan Iya, kita zoom out. Zoom out. Kan kelihatan cantik kan? Ya. Nah itu. Dari sini sebenarnya yang mau kita sampaikan itu Sam ya. Peningkatan itu pasti selalu ada. Ya. Mulai dari yang fatal benar. Nah, ketika sudah mulai stabil bukan berarti peningkatan itu stop. Mulai kita kembangkan lagi sampai ke perincian, Ya. sampai ke detail. Kayak tadi sudut pandang yang enak seperti apa. Betul. Kalau sekarang sudah mulai main ke lighting, kira-kira iya. gimana terangnya. Di mixer yang dulu cuek-cuek aja yang penting masuk suara, sekarang Sudah udah mulai mulai diatur gimana noise-nya, gimana ininya. Nah, itu yang kami ngerasa harus memberikan semaksimal mungkin ya Om ya. Makanya sampai ke rinci-rinci mulai dikembangin. Jadi yang tadi saya cerita itu ya ada salah satu jemaat ya yang itu coba deh kalau misalnya di Zoom ini kira-kira bagus dah. Oh, masukan, Om ya, dapat masukan. Iya masukan. Kebetulan itu mamanya Andre Oh, Tante Erika lagi. Kembali lagi ke Tante Erika. yang kasih usul begitu kan. Saya sambil berpikir kan, ini mau cabut omongan yang kemarin atau mau memperbaiki. Tapi memang sebenarnya akhirnya kita begini, jujur aja ya kita yang kerja itu yang sudah kadang sudah capek gitu ya. Ya, Kalau benar. dikritik atau dikasih masukan orang rasanya gitu loh. Tahan dalam hati aja, Om. Iya, ya. ya. Tapi juga berpikir sambil berpikir. Ah, mungkin bisa lebih baik, Om ya. Soalnya Roh Kudus masuk. Roh Kudus masuk. Kalau Roh Kudus yang masuk, kau jangan terima itu. Nah, kan gitu. Karena Roh Kudus masuk, kita berpikir bagus juga ya masukannya itu ya. Bagus juga ya. Ya sudah kita coba lihat. Ternyata hasilnya bagus juga. Daripada kita geser begini aja kan, kita zoom gitu jadi bagus. Jadi dicoba diterapkan, Om, saran dari Tante Erika tadi. Ya. Iya. Iya. Sekaligus penengah daripada perdebatan itu. Antara Om dan Andre tadi, Om. Gitu. Kalau sekarang sekarang nggak lagi Vmix ya. Terakhir nutupin aja. Sekarang sudah pakai OBS. Ya. Kita sekarang sudah pakai OBS. Oh, lain lagi, Om ya. Ya itu aplikasi open source, jadi yang gratis memang disediakan. Kalau Vmix kan berbayar. Sekarang udah OBS. Kita yang namanya aplikasi atau software zaman sekarang ini semuanya berbayar. Nggak ada yang namanya gratis. Tapi ada platform-platform juga software aplikasi yang memang betul-betul gratis. Gitu. Jadi kita pakai OBS lah karena Vmax itu trialnya udah selesai, habis ya. Trial Vmix kita sampai lempar 3 perangkat demi dapetin trial terus. 2 bulan habis pindah perangkat satu lagi. 2 bulan habis pindah terakhir perangkat gereja sendiri. Oh iya, jadi
ada terima kasih majelis yang sudah mendukung kita dalam perangkat-perangkatnya. Oh, ya. dibantu. Ya kita dapat tripod, kita dapat kamera video yang memang khusus untuk Ya. video. Mumpuni Om ya. Iya, kemudian kita dapat PC, ya, dan banyak lagi ya, banyak ya. Banyak lah Om. Mic wireless. Mic wireless. Ini clip on, mic wireless clip on. Jadi banyak. Kemudian di gereja sekarang sudah terpasang lagi Wifi ID. Wifi, oh. Yang Jadi supaya kenceng kita- juga. kenceng. Oh, jadi nggak usah numpang lagi Om. Sanjay lagi. Sanjay lagi. Enggak, kan? Malu Om. Terima Nah. kasih. Nah, ini ada pertanyaan khusus Om Davi nih Om. Ini ada sesuatu yang unik Om. Apa itu? Sejauh yang saya ketahui, sewaktu merekam, di situ selalu terdapat seseorang yang mendampingi Om terus. Ya, yaitu Tante Erika Om. Apakah Tante Erika itu bekerja sebagai asisten atau bagaimana Om? Mungkin bisa jelasin. Jadi sebenarnya kita punya peran masing-masing ya. Itu yang tadi Doni bilang ya. Kita melihat beberapa detil-detil itu yang harus kita perbaiki. Kalau pertama kita itu cuma sekedar yang penting kita ngerekam. Ya. Kemudian kita mulai memperbaiki yang namanya soundnya. Ya. Lebih lanjut setelah kita coba melihat framing itu, kadang-kadang baju dari para pelayan itu ininya mencong sana, mencong sini gitu ya. Betul. Nah ini peran ibu-ibu, mata ibu-ibu yang melihat situ. Oh, yang sangat detil Om, Iya. kalau mata ibu-ibu itu. Kan gak enak itu bajunya itu mencong sana mencong Ya, sini, stolanya itu ya, supaya kan ya rapi, enak dilihat. Oh, biar lebih enak, biar lebih rapi. Ini mata ibu-ibu yang melihat. Iya, benar. Jadi salah satu perannya daripada Ibu Erika itu. Jadi siapkan peniti gitu supaya dia hendak sana sini kan. Kemudian kembang itu untuk backgroundnya itu supaya diperbagus gitu loh. Hal-hal minor yang fatal kalau dilupakan tuh Tante Erika selalu ingat. Kayak setiap ibadah hari Minggu ya, Ya. pendeta minta dipasangin boya, lupa terus. Oh, Tapi iya. Tante Erika suka ingetin, itu pendeta udah dipasang clip on belum. Ah, iya. Itu kan kalau lupa kan gawat juga. Oh, jadi membantu mengingatkan juga. Detil, orangnya detil. Iya, karena kita memang bukan Superman yang semuanya bisa Iya, kita benar. atasi kan. Ada hal yang kadang kalau kita sudah fokus begini terlupa yang ini. Ya Tuhan betul. mengirim itu untuk mengingatkan yang Oh. kecil-kecil. Saling melengkapi lah Om. Ya. Saling melengkapi gitu ya. Satu paket biasanya dengan suaminya itu kalau melayani. Oh, aku pikir kalau ada Om di situ harus ada Tante Erika Om. Mungkin karena cinta kali kan. Enggak juga, tapi sering juga sih. Oh, tadi enggak. Itu faktor lain Om. Ya. Iya, iya. Oke, ini terakhir Om ya. Dari tim Kita kan ada berdua ini. oh iya, untuk Kadoni juga maksudnya. Senyum. Nah, jadi mungkin terakhir harapan dari tim IT itu ada nggak Om? Iya, tim IT sebenarnya memang tim yang atau beranggotakan siapapun bisa masuk. Tapi secara struktural dia ada di bawah ketua 5. Ketua 5 itu ada komisi IT. Ya, Nah, susunannya. Om. komisi IT ini ketuanya ini. Oh, Ketuanya ketua banyak, komisi Pak. IT. Oh. Ketua GP, ketua komisi juga. IT. Nah, kenapa kita tidak pakai komisi IT? Karena kalau komisi IT kan terikat dengan secara struktural. Ya kalau mau masuk orang harus ada SK-nya. Makanya kita pakai tim IT. Tim IT siapa saja boleh masuk dong. Oh ya, Ya. nggak melalui formal itu Om, ya. Tidak secara formal harus mesti diteguhkan dulu mesti Ya. ada SK, enggak. Ya kita terbuka saja siapa, dan harapan kita tuh sebenarnya begini, bahwa perlu ada regenerasi ya. Kalau selama ini Doni yang menghandle komisi IT, dan saya salut dengan Doni, sudah berapa orang yang diajari dan jalan dengan baik ya dalam
Stefano, kemudian Stefano. ada Hani, ada Albert, Albert. Juan. Itu semuanya tidak gampang loh orang mau berbagi ilmu. Kadang-kadang ada egonya juga begini. Nanti kalau saya bagi mereka, saya kerja apa nanti? Kadang-kadang begitu ya. Tapi saya lihat Doni itu mau berbagi ilmu, mau supaya orang bisa gitu loh. Supaya orang bisa. Itu poinnya. Nah, kita harapkan akan semakin banyak. Sebenarnya potensi Gereja kita. SDM yang ada di Immanuel itu banyak loh. Banyak Om. Tinggal bagaimana kita mau menggerakkan. Dan ada satu kondisi triggernya sehingga orang bisa ini jalan gitu. Ya harapannya tim IT ini akan regenerasinya jalan, kemudian peningkatan ilmu yang ada. Kita yang sudah tua-tua ini ya mestinya sudah harus Digantikan lah Om ya. sudah harus di belakang-belakang Iya. layar lagi, Iya, bukan cuma di belakang-belakang layar lagi. karena ini bukan sesuatu yang bisa diakhiri. Iya betul. Walaupun nanti pandemi kelar, ibadah sudah kayak biasa, live streaming tidak akan mungkin hilang. Betul. Menurut Doni tidak akan mungkin hilang, karena kalau hilang itu sama aja bentuk penurunan pelayanan kita. Jadi itu pasti lanjut. Makanya kalau nggak ada regenerasi, Oh ya benar. ya kita berarti penurunan pelayanan. Ya betul. Harus ada regenerasi makanya. Harus ada regenerasi. Kasih. Kasih. Ya, kenapa ngelihatnya begitu Don? Jadi kami minta kepada para GP, mari bergabung di setiap minggu untuk kita sama-sama menimba ilmu, gitu ya. Iya. Tapi satu lagi Om, konsistennya itu. Ya. Karena belajar tuh nggak bisa sehari Ya. kelar. Ya benar. Hani, Juan, Albert pun belajarnya aja butuh waktu berminggu-minggu untuk bisa fasih. Jadi tidak bisa juga tipikal yang ikut Ngerameke. terus hilang. Tapi ada satu sih Om yang masih Doni ngerasa ini nih nggak bagus sih seininya strateginya, ada salah langkah. Seharusnya dari awal Vmix itu nggak kita perpanjang kayak ini. Karena jatuhnya harusnya Om ya, kalau Om ingat keinginan Doni itu kita ini sudah yang di Vmix kan udah dulu kan sudah mateng. Iya, udah. Giliran sekarang ke kamera. Ya, Om kan sekarang masih korban, masih satu dan satu-satunya. Nah, Sudah harus- banyak juga Don. Hah? Sudah banyak. Iya, tapi masih nggak meleset. Jadi tadi Doni pengennya tuh udahlah rolling nih. Jadi kita nggak harus lagi dari pagi sampai malam. Tapi karena Betul. tiba-tiba di tengah jalan ganti OBS, ya sabar lagi Om ya. Sabar lagi. Doni harus ngetrain lagi. Mereka baru bisa lanjut ke kamera. Harapan kami itu begini, kita nanti akan berjadwal. Jadi misalnya kita semacam kayak pakai apa? Ya di warta lah. Iya. Tugas hari ini siapa? Tugas hari ini siapa? Tugas hari ini siapa? Rolling, gitu. ya? Rolling gitu. Tapi kayaknya harus dipaksa seperti itu. Iya. Supaya regenerasinya jalan. Paling tidak kita ada strategi lah ya. Benar. Oh, berarti yang paling diharapkan itu regenerasi Om ya, Iya, tenaga-tenaga itu penting, muda Om. penting. Regenerasi itu penting supaya pelayanan itu terus berjalan Iya. dengan teknologi yang ada kan. Gitu. Dan begini, satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa kita melayani itu bukan cuma sekedar kita juga menuangkan ilmu kita, ya. Semua itu akan diperhitungkan oleh Tuhan loh. Ya. Semuanya akan diperhitungkan Tuhan. Mungkin sekarang belum kita rasakan nih, tapi ke depan setelah kita bekerja, kita berumah tangga, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita dengan apa yang sudah pernah kita lakukan. Melayani, Doni melayani 12 jam, itu tidak pernah akan tetap diperhitungkan Tuhan. Memang mungkin sekarang tidak ya, tapi tetap akan diperhitungkan Tuhan. Jadi ya melayani seperti Doni bilang tadi, ya kalau bisa memang betul-betul melayani ya, jangan hitung-hitungan ya. Sekalipun secara manusiawi ya ada jenuhnya juga ya Don ya, secara manusiawi ya. Iya. Ada jenuhnya juga loh. Tapi memang jenuhnya tuh begini loh. Ketika kita bangun, aduh hari ini mau rekaman lagi ya.
Cuman luar biasanya setelah kita ngumpul rame-rame di sini ya, dengan melihat Doni semangat begitu, yang lain kayaknya hilang tuh jenuhnya tuh, gitu ya, nantinya hilang. Mulai muncul lagi pas pulang atau enggak peralihan rekaman. Masuk KRT nih. Tapi nanti pas mulai KRT lagi ya udah biasa lagi. Iya. Itu biasa manusiawi. Kejenuhan itu tetap ada gitu. Makanya harapan kami regenerasi COVID ini tetap berlalu dan regenerasi tetap jalan. Nah, jadi teman-teman bisa didengar, tim IT sudah membantu kita dan mereka juga membutuhkan bantuan tenaga kita, khususnya yang teman-teman GP lah. Kalau berkerinduan untuk melayani, mungkin tidak harus dalam menjadi pelayan langsung di dalam inti peribadahannya, bisa juga dari balik layar seperti mereka berdua. Nah, ini mungkin kita sedayum mewakili warga jemaat Immanuel berterima kasih sekali kepada tenaga tim IT yang keluar curhatannya itu 12 jam. Waduh, undangannya itu sedih juga sebenarnya Mas Om. Jadi terpanggil. Sebenarnya semi terpanggil. Ya, lanjut tutup aja. Tutup ya. Dan juga semi berterima kasih untuk Om Yani dan Kak Doni karena sudah menyempatkan waktu untuk mengisi podcast kali ini. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton dan juga teman-teman jangan lupa subscribe, membantu channel kita untuk up dan melebar luas lagi, dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Ciao.